Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Eliano Reijenders batal gabung ke Timnas Indonesia. Ini sebabnya. Eliano Reijenders absen pada laga Timnas Indonesia kontra China dan Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menunggu kelahiran buah hati. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 5 Juni tahun 2025, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. 5 hari setelahnya, tim asuhan Patrick Kluivert bertandang ke Jepang untuk bertanding di Suita Football City Stadium, pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Namun, dari dua agenda yang sudah terjadwal, Eliano Reijenders dipastikan tidak bisa bergabung. Pemain asal klub PEC Zwolle tersebut akan tetap berada di sisi keluarga menjelang kelahiran anaknya, yang diperkirakan berlangsung selama periode pertandingan tersebut. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini. Keluarga adalah prioritas utama. Tim pelatih melakukan penyesuaian skuad, dan kami tetap optimis dengan kekuatan tim yang akan mewakili Indonesia dalam pertandingan mendatang, kata Patrick Kluivert seperti dikutip dari laman Federasi, Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025. Sementara itu, Eliano Reijenders berterima kasih atas pengertian yang telah diberikan kepadanya. Pemain berusia 24 tahun itu tetap memberikan dukungan dan doa untuk perjuangan Timnas Indonesia agar dapat meraih hasil maksimal dalam dua laga tersebut. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari seluruh pendukung sepak bola tanah air. Saya juga harap Timnas dapat memberikan hasil terbaik di pertandingan Juni mendatang, ucap Eliano. Eliano debut bersama Timnas Indonesia saat laga melawan Bahrain dalam fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 malam WIB. Dia masuk ke lapangan pada menit ke-46 dengan menggantikan Sandy Walsh. Dalam dua laga terakhir Timnas Indonesia, Eliano mencatatkan menit bermain, yakni saat melawan Australia tanggal 20 Maret tahun 2025, dan Bahrain tanggal 25 Maret tahun 2025. Persib dirumorkan kehilangan banyak pemain kunci setelah juara BRI Liga 1, berikut daftarnya yang belum pamitan. Setelah sukses meraih gelar juara BRI Liga 1 2024/2025, Persib Bandung dirumorkan bakal kehilangan banyak pilar utamanya pada akhir musim ini. Isu ini tidak hanya menyasar pemain lokal, tetapi juga legiun asing. Meski belum ada pernyataan resmi dari klub, beberapa pemain sudah lebih dulu mengumumkan pamit dari Persib melalui unggahan di media sosial, di antaranya Victor Igbonevo, Nick Kuipers, dan Kevin Mendoza. Sementara itu, perpisahan Ciro Alves sudah dikonfirmasi secara resmi oleh klub. Dalam pernyataannya, Persib mengucapkan terima kasih atas dedikasi luar biasa Ciro Alves selama 3 musim ini. Selain 4 nama di atas, pemain yang bakal angkat kaki dari Persib disebut-sebut akan bertambah lagi. Berikut daftar pemain yang bakal hengkang dari Persib akhir musim ini. 1. Tirone Del Pino. Pemain asal Spanyol ini paling santer bakal hengkang dari Persib. Kabar tersebut semakin kuat setelah kontraknya bersama Persib sudah habis akhir Mei ini. Meski kontraknya sudah berakhir, Tirone belum menentukan kemana ia akan berlabuh. Namun, beberapa tim dikabarkan tertarik menggunakan jasa gelandang berusia 34 tahun itu. Apalagi, Tirone Del Pino sukses membawa Persib dan dinobatkan menjadi pemain terbaik BRI Liga 1. Dua tim yang dikabarkan tertarik memakai jasa Tirone Del Pino adalah Malut United dan klub Liga India, Mohun Bagan. 2. David da Silva. Masa depan David da Silva masih simpang siur. Sebab, David da Silva masih terikat kontrak dengan tim berjuluk Pangeran Biru itu hingga tahun depan. Meski begitu, penyerang asal Brasil tersebut tengah menjadi isu panas di bursa transfer BRI Liga 1.
Santer dikabarkan, David bakal bergabung dengan Malut United bersama Ciro Alves dan Gustavo Franca. 3. Gustavo Franca. Pemain asal Brasil ini dikabarkan bakal hijrah dari Persib dan bergabung ke Malut United. Rumor ini sudah ramai menjadi perbincangan di media sosial, baik itu Instagram, Facebook maupun X. Sama seperti Tirone Del Pino, kontrak Gustavo Franca dengan Persib selesai Mei ini. Bek berusia 28 tahun ini bergabung skuad Maung Bandung pada awal musim. 4. Gervane Castenir. Performa pemain asal Curaçao ini menjadi sorotan musim ini. Sejak didatangkan pada paruh musim, Castenir sulit menunjukkan kemampuan terbaiknya. Castenir hanya mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 14 pertandingan. Dia awalnya digadang-gadang jadi sukesor David da Silva yang mengalami masalah cedera sehingga harus menepi beberapa pekan. Oleh karena itu, manajemen Persib kemungkinan besar akan mendepak Castenir musim ini. 5. Mateo Kocijan. Gelandang asal Kroasia ini disebut-disebut tidak akan menjadi bagian dari Persib musim depan. Hal ini dikarenakan performa Mateo Kocijan yang dianggap bobotoh biasa-biasa saja. Saat ini, Mateo Kocijan menyerahkan semua keputusan masa depannya kepada manajemen Persib. Namun, dia merasa senang setelah berhasil membawa Persib juara BRI Liga 1 musim ini. Mateo didatangkan dari Persib di awal musim. Pemain berusia 30 tahun tersebut diharapkan bisa menjadi pembeda di lini tengah Maung Bandung. 6. Edo Febriansyah. Pemain berusia 27 tahun ini dirumorkan akan meninggalkan Persib dan bergabung dengan Dewa United. Kabar ini sudah mencuat di media sosial lantaran kontraknya dengan Persib berakhir awal Juli tahun 2025. Selama memperkuat Persib, Edo memang selalu menjadi pilihan utama Bojan Hodak di sektor bek sayap. Edo mencatatkan 31 penampilan dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Selain itu, Edo memiliki pergerakan dan tendangan yang berbahaya. Buktinya, 1 gol tersebut dicetak Edo melalui tendangan keras jarak jauh saat menghadapi Persebaya Surabaya di pekan ke-8. Masa depan Neymar ditentukan setelah tanggal 12 Juni. Neymar angkat bicara soal masa depannya yang lagi dispekulasikan. Pemain asal Brasil itu akan menjawabnya paling cepat setelah tanggal 12 Juni. Neymar saat ini masih bermain untuk Santos, namun kontraknya cuma sampai tanggal 30 Juni. Dia gabung ke klub Brasil itu bulan Januari setelah kontraknya diputus Al Hilal. Upaya Neymar mengembalikan performanya belum kesampaian juga di Santos. Dia baru bermain 3 kali karena masih diganggu berbagai macam cedera. Situasi inilah yang membuat spekulasi soal masa depan Neymar muncul. Sebab, Neymar hingga saat ini belum juga menekan kontrak baru dengan Santos atau bernegosiasi dengan klub lainnya. Terkait kelanjutan karirnya, Neymar mengaku belum tahu seperti apa. Dia cuma meminta waktu kepada publik untuk memikirkan masak-masak sebelum memberikan keputusan akhir. Saya masih belum tahu seperti apa masa depan. Saya tidak mau lagi menjawab pertanyaan soal itu. Saya sudah bilang bahwa saya belum tahu, karena memang saya masih memikirkan soal kedepannya seperti apa, ujar Neymar seperti dilansir ESPN. Tidak perlu lagi lah tanya-tanya saya soal itu setiap 3 hari sekali, karena jawabannya bakal tetap sama. Saya akan putuskan itu setelah tanggal 12 Juni, sambungnya. Tanggal tersebut dipilih Neymar karena Liga Brasil akan berhenti sebulan karena ada Piala Dunia antar klub. Kita akan tahu pada tanggal 30 Juni apakah Neymar akan lanjut atau tidak. Kami belum memutuskan apapun, karena kontrak Neymar akan habis dan belum ada diskusi soal kontrak baru. Kontrak baru itu tergantung banyak hal. Santos bebas menentukan apakah mau mempertahankan Neymar atau tidak, papar Neymar ayah sekaligus agen Neymar.